Kehadiran di biara. Di biara ini. Oke, yang pertama kami hadir di sini karena memang ada permintaan dari Biara Karmel, Stajuan Kupang untuk melakukan tracing. Dari surat resmi diajukan ke kami dan kami menerima itu dan jadinya kami jadwalkan hari ini untuk jadwalkan 50 orang 50 orang Biara Karmel. Nah, boleh dijelaskan syarat yang boleh ikut Mbak dari 50 itu seperti apa? Oh ya, yang dari 50 ini yang kami bisa ikutkan adalah yang antigennya negatif. Tadi seperti kasus yang tadi ada dari 50 orang ini ternyata ada 20 orang yang sudah terkonfirmasi reaktif di antigen. Nah, dari yang reaktif antigen ini karena jeda waktunya baru 2 hari dari tanggal 28, jadi makanya kami belum menganjurkan dulu untuk tes PCR karena pasti akan masih terkonfirmasi positif di hasil PCR. Seperti itu. Oke. Jadi hanya boleh yang hasil antigennya negatif. Ya. Nah, boleh dijelaskan alasannya kenapa memberi persyaratan itu apa? Oh ya, karena kalau seandainya yang antigen negatif, kenapa kita perlu uji lanjut di PCR? Karena antigen itu tingkat akurasinya lebih rendah dari PCR, sehingga ada kemungkinan yang antigennya kemarin negatif itu belum terdeteksi di antigen. Nah, mungkin jumlah virusnya yang masih sedikit, sehingga antigen itu belum bisa deteksi. Tapi kalau dengan tes PCR, karena akurasi PCR itu kan lebih tinggi, jadi kemungkinan untuk mendeteksinya lebih besar. Oke, nah saya melihat ada 3 meja di sini, dari meja yang sebelah kanan 2 dan di kiri 1. Ya, betul. Bisa dijelaskan fungsi dari masing-masing ini apa terkait dengan proses ininya tesnya? Ya, oke. 3 meja betul. 3 meja yang dari sayap kiri saya, sayap kiri saya ini itu bagian meja pertama ada register. Register itu adalah tempat untuk mengambil VTM, kemudian nanti meja kedua itu yang meja wawancara, itu untuk wawancara klasifikasi epidemiologi. Itu nanti data-data yang akan kami pakai untuk kunci dari pemeriksaan PCR ini. Setelah itu nanti di meja ketiga bagian kanan saya itu untuk tempat pengambilan swab. Seperti itu. Di meja kedua ini tadi saya mendengar ada pertanyaan gejala apa ini. Nah, terkait dengan pool test ini seperti apa sih Bu? Nanti ini data-data ini akan diolah gitu? Iya. Yang jelas yang tadi tanya gejala itu aduh maaf. Iya nggak apa-apa. Ada aman? Nyaman? Tadi soal data-data itu mau diolah seperti apa untuk kerjanya teman-teman di sini? Oke. Nanti data yang di meja kedua itu akan dipakai untuk klasifikasi epidemiologi namanya. Itu kami akan cari tahu apakah sudah pernah berkontak dengan orang positif sebelumnya, apakah punya gejala atau tidak. Karena nanti semua dari data itu kami akan kelompokkan yang kategorinya sama. Contohnya yang bergejala kami kelompokkan dengan yang bergejala, yang tidak bergejala kami kelompokkan dengan yang tidak bergejala. Contohnya, sudah pernah berkontak erat dengan orang, berapa lama? Ada yang 15 menit, ada yang lebih dari 30 menit. Itu kelompok kriterianya beda-beda. Jadi nanti kami akan kelompokkan. Jadi kami tidak akan full ini, kami tidak akan misalnya 50 orang kami asal tarik saja. Nomor 1 sampai 10 kami kelompok di A deh, yang 11 sampai 20 di kelompok B, tidak. Jadi kami akan berdasarkan kategorinya. Jadi dari hasil wawancara, dari hasil sebelumnya kami sebenarnya ada minta isi link. Itu link online kami untuk mengetahui. Jadi orang tidak perlu wawancara di sini lagi sebenarnya. Cuman yang wawancara di sini adalah orang-orang yang mungkin belum mengisi link. Itu yang kami wawancara. Untuk sedetail itu kami wawancara. Tapi sebaiknya memang ada yang isi link. Link itu data-datanya klasifikasi epidemiologi. Ya, ada berapa kelompok yang mengikuti ini? Dibagi berapa kelompok yang tadi? Kalau misalnya dari Biara Karmel kalau 50 orang, berarti kurang lebih harusnya ada 5 pool atau 5 kelompok, minimal 5 kelompok. Tapi mungkin bisa lebih juga, tergantung dari jenis kriterianya. Jadi tadi sekitar 5 kelompok, berarti di satu kelompok 10 orang. Nah, setelah itu mereka ini akan nanti setelah ini kami akan lakukan pengecekan di laboratorium menggunakan sistem pool test ini. Nanti malam hasilnya akan keluar berdasarkan hasil pool.
Jadi nanti malam misalnya contoh ada 5 kelompok tadi. 5 kelompok ini kelompok A, B, C, D, E. Nanti malam mungkin yang keluar contoh saja kelompok A yang terindikasi positif, kelompok B, C, D, E negatif. Berarti masing-masing isi dalam kelompok ini ada masing-masing 10 ya. Berarti artinya ada 40 orang ini semua negatif, aman. Tapi yang 10 orang di kelompok A ini kami akan uji lanjutan besok hari Selasa, cari tahu dari kelompok A ini nomor 1 sampai 10 ini siapa yang terkonfirmasi positif, individu mana. Jadi hanya khusus kelompok ini saja yang kami uji lanjutan. Seperti itu. Yang 4-nya tidak lagi Yang 4 dilanjut lagi ya? tidak. Kami akan keluarkan hasil 40 orang ini negatif. Tapi yang kelompok A ini kami tahan dulu, belum bisa mengeluarkan hasil. Kami hanya memberikan informasi via lisan untuk memberitahu bahwa Anda masuk dalam kelompok positif, sehingga kami mohon untuk lakukan isolasi mandiri dulu sampai nanti besok malam hasil individunya keluar. Oke. Seperti itu. Sebentar. Tapi kelompok A ini contohnya pasti ada 1 atau 2 orang yang terkonfirmasi positif. Seperti itu. Belum tentu semuanya positif, tidak. Tapi harus dicek semua Ya, karena harus satu dicek kelompok ya. satu-satu, iya. Karena mereka ada di satu kelompok yang sama. Iya. Kriteria ada gejala yang mereka alamin ya. Iya. Oke. Itu berarti sama. Terus dia mengatakan tidak ada gejala atau apa. Oke. Itu bagaimana mendeteksinya ya? Iya. Makanya sebenarnya waktu saat proses pengisian link dan wawancara kami sangat mengharapkan kejujuran. Kejujuran itu karena walaupun misalnya saya mungkin ada yang takut sehingga mengatakan saya tidak ada gejala, walaupun sebenarnya mungkin ada rasa tapi tidak ingin mengatakan. Jadi kami akhirnya masukkan dalam pool yang gejalanya tidak ada. Dan ternyata dia akhirnya dalam tanda kutip mengotori pool itu. Jadi pool itu masuk, dia terindikasi positif. Walaupun sebenarnya dari 10 orang ini ada yang sebenarnya tidak bergejala betul-betul. Ternyata karena ada 1 orang ini masuk ke dalam, sehingga pool ini jadinya dalam tanda kutip terkontaminasi oleh dia. Jadi makanya kami sangat mengharapkan kejujuran ketika proses wawancara atau mengisi link. Pernah terjadi seperti itu Iya, enggak? pernah. Oh, bagaimana mentreatmentnya kalau sudah seperti itu? Pernah. Jadi mau tidak mau yang kayak gitu kami harus uji lanjutan jadinya. Jadi contoh tadi dari 5 kelompok ini ada 1 orang yang tidak jujur, contohnya dia mengatakan tidak, jadi masuk dalam kelompok B dan ternyata jadinya kelompok A dan kelompok B terindikasi positif. Jadi besok kami harus uji dua kelompok. Diulang lagi? Ya, mau tidak mau kami harus uji, cari tahu individualnya secara individu. Oke. Tapi pernah Tapi itu terjadi? kasusnya sangat jarang. Sangat jarang ya, karena udah dari Iya. awal diminta kejujurannya. Tapi selain gejala dan tidak bergejala, ada pertanyaan lain yang bisa kami pakai untuk pengelompokannya lebih spesifik lagi. Oke, dan Sehingga kami meminimalisir kejadian itu terjadi. oke, jadi ada pertanyaan Ya, kunci ada ya. pertanyaan kunci lagi yang lain. Tidak sekedar dari mereka Iya. tapi dari ini Iya. juga ya. Oke, dan itu pertanyaan kunci itu sangat membantu Iya, banget. benar, sangat membantu. Jadi kalau untuk proses full test ini yang jadi intinya itu adalah di klasifikasi epidemiologi seperti itu. Jadi memang kalau klasifikasinya betul, tepat, pasti dari saya contoh 50, kami akan betul-betul bisa mengelompokkan satu kelompok ini betul-betul orang yang terkonfirmasi positif kemungkinan akan dikumpul di kelompok yang sama. Yang negatif akan kumpul di pool yang sama. Kayak gitu. Yang penting betul-betul klasifikasinya tepat seperti itu. Nah, setelah itu kan di swab ya, Iya. ini di tes ini. Hasilnya berapa lama baru bisa? Hasilnya kalau untuk hasil full test pagi ini swab, malam bisa keluar. Untuk semua. Itu untuk full testnya, untuk Oke, hasil untuk- kelompoknya. Iya. Tapi kalau untuk ada kelompok yang tadi terindikasi positif, maka besok malam hasilnya keluar. Oh, lebih lama ya? Iya. Apa alasannya? Karena kami harus uji lanjutan lagi, seperti yang tadi saya bilang. Oke. Iya. Uji lanjutan itu artinya orangnya harus dites lagi. Uji lanjut tidak, orangnya Apa? tidak perlu datang swab lagi. Kami akan pakai sampel yang diambil hari ini, yang sudah diambil sebelumnya. Karena kan masih ada sisa. Oh, Iya. gitu ya. Jadi nggak semuanya Tidak ya. semua, ya. Jadi Jadi sis- orangnya tidak perlu datang lagi. Nah, sisa sampel itu di treatment seperti apa? Bisa dijelaskan? Treatmentnya, proses pengolahannya sama seperti full test. Bedanya ini kita ujinya satu-satu. Oh, Kalau jadi yang tadi kan kita ujinya campur, uji dalam bentuk kelompok. 10 orang ini kami gabung dalam satu tabung yang sama. Tapi bedanya kalau sudah uji lanjutan,
kami ambil satu-satu itu kami uji. Oh, dari kelompok itu Ya, ya? dari kelompok yang tadi terindikasi tadi, positif oke. tadi. Nah, secara ini apa menurut kakak ini pengalamannya ya? Ya, Ini lebih efisien ya dibanding PCR Iya. satu-satu ya? iya. Kenapa? Oleh karena itu kenapa sampai kami berani mengajukan ke pemerintah untuk melakukan ini gratis? Karena dengan metode ini sangat menghemat biaya anggaran negara tuh sangat besar. Itu 7 kali lipat dari anggaran yang memang harus dikeluarkan. Jadi makanya kenapa sampai bisa pemeriksaan PCR ini digratiskan untuk masyarakat? Selain memang dia menghemat dan proses pemeriksaannya cepat. Contohnya kami kemarin ada program surveillance sekolah, itu kami bisa sampai 300-400 orang dalam sehari. Nah kalau kita pemeriksaan individu itu kan pasti lama. Ya. Itu bisa menghabiskan mungkin 2-3 hari. Kalau seandainya itu proses pemeriksaannya cepat kalau individu. Tapi kalau dengan sistem full test ini dari 400 contohnya kita hanya bisa bagi jadi 40 kelompok. Jadi pemeriksaan dalam sehari sudah keluar. Hanya misalnya contoh ada satu kelompok yang terindikasi positif, maka besok hanya satu itu saja yang kami periksa. Yang lainnya negatif. Oke. Seperti itu. Menarik ya. Dan untuk Iya. akurasinya yang jelas sudah teruji oleh Badan Litbangkes dari BPTKL Surabaya, itu sudah menguji akurasi kami dan itu 100% valid. 100% ya? 100% valid. Oke, iya. Nah, sebagai highlightnya ini berarti yang paling sangat membantu menurut saya, tolong dikoreksi, adalah kejujuran dari ini ya, peserta. Iya, betul. Oke, iya. Seperti itu. Iya. Boleh disebut Kak nama kakak siapa dan Namanya Lia nama lengkapnya? Yohani Selan. Oke, kakak sebagai apa di ini? Humas. Humas Iya, di humas. lab Biokesmas ya. Biokesmas. Dan hari ini mengkoordinir ini. Iya, untuk kegiatan di Biara Karmel Sanjuan. Oke, iya. Terima kasih Mbak Lia. Iya, Selamat selamat siang. Hasil ini sebenarnya representatifnya maksimal berapa lama? Berapa jam, berapa hari? Kalau seandainya kalau dari Jokowi sendiri kan maunya 1 kali 24 jam hasil keluar. Lebih Itu memang sebaiknya yang hasil ini kita ambil hari ini ya sebaiknya keluar cepat. Hari ini. Iya. Tidak 3 hari itu sudah terlalu lama. Artinya kalau udah 3 hari apa yang ini yang akan berubah gitu maksudnya? Kalau untuk ini kalau seandainya hasil keluar makin lama, maka ada kemungkinan penularannya makin banyak. Karena selama masih menunggu hasil ini kan orang pasti tetap Berinteraksi ya. beraktivitas. Setidaknya walaupun di dalam rumah pasti masih berkontak dengan orang rumah dan itu masih memungkinkan penularan. Itu yang sehingga kami tuh meminimalisir hal itu. Jadi kami sangat berusaha untuk mengeluarkan hasil secepat mungkin. Oke. Ada satu hal nih Kak, gara-gara bicara ini. Kak, kan di klinik-klinik itu mereka menerapkan kalau hasil 3 jam kurang itu lebih mahal atau apa. Sebenarnya yang benar itu seperti apa sih, tanpa berpikir tentang biaya ya, tapi lebih kepada gimana sih sebenarnya hasilnya itu, kok ada yang bisa 3 jam, ada bisa berapa jam, kesannya apa ya, ada termin-termin tertentu yang mereka lakukan. Nah, dalam kerja di lab ini untuk kayak gini seperti apa sebenarnya protapnya ya? Iya. Kalau untuk kami di lab sendiri untuk PCR ini kami membutuhkan 6-8 jam pemeriksaan. Itu proses pemeriksaannya ya. Dari proses masuk asin, masuk ekstraksi, terus PCR itu membutuhkan waktu 6-8 jam. Tapi mungkin ada yang di tempat lain mungkin ada yang 3 jam seperti tadi yang Mbak bilang. Kemungkinan mungkin mereka ada menggunakan mesin otomatis, mungkin ada kemungkinan sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Mungkin dan pasti anggaran, jadi ya berdampaknya ke biaya yang dikeluarkan oleh konsumen juga harus lebih besar. Iya, tapi memang ada teknologi itu ya? Ya, kalau seandainya menggunakan mesin ekstraksi otomatis harusnya Ada ya? Hasilnya, validnya? Ya harusnya validasinya harusnya baik. Baik ya? Oke, itu yang saya tahu Mbak, terima kasih Ya. banget.